itu beberapa catatan saya. Kita akan langsung saja kepada Mem Yulia. Ya, kami sering memanggilnya Mem Yulia, gitu ya, Ibu Yulia, untuk memaparkan apa yang sudah dipersiapkan. Saya langsung saja ke Mem Yulia. Saya persilakan. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Sinung, Pak Takim yang sudah memaparkan juga. Saatnya ini kita sebagai pendidik untuk selalu bersemangat membangun generasi tangguh dan berkualitas. Mengucap syukur Bapak Ibu jika Tuhan sudah memakai kita sebagai pendidik untuk memperlengkapi anak-anak kita semuanya. Menjadi generasi yang tangguh merupakan hal yang harus kita bersama-sama lakukan untuk anak-anak kita. Sebagai pedoman kita bisa bersama-sama lihat di dalam Amsal 24 ayat 16, dikatakan bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Di sini ada dijelaskan bahwa inilah generasi-generasi anak-anak kita. Kita semuanya perlu untuk memahami bersama-sama, perlu untuk mengimani bahwa generasi yang tangguh adalah generasi yang memegang teguh kebenaran. Itu yang membuat kita sebagai pendidik-pendidik di sekolah Kristen terus memberikan kebenaran itu melalui firman Tuhan kepada anak-anak. Di dalam sekolah kami selalu setiap hari untuk mengenalkan anak-anak tentang firman Tuhan, tentang buah roh, karakter, dan life skill mereka yang selalu kami bawa untuk mengenal karakter Kristus. Nah, untuk menjadikan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang kuat memegang kebenaran itu, tidak mudah bagi kita sebagai pendidik, karena kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan, dan selain itu juga sebagai guru pendidik yang merupakan garda terdepan, Bapak Ibu semuanya, ini adalah tugas kita untuk action yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena anak-anak ini langsung berada di dalam tangan kita. Walaupun mungkin kita juga perlu bersinergi juga dengan pemimpin, dengan yayasan, dan orang tua. Sebagai pendidik, tentunya untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, praktek apa yang akan kita berikan. Itu semuanya membutuhkan proyek yang membuat anak-anak kita menjadi kuat dalam karakter, kuat dalam life skill-nya, membangun mereka menjadi generasi yang tangguh. Dimulai dari guru, kita semuanya sebagai pendidik, bagaimana kita belajar untuk merespon secara positif apa yang diberikan oleh yayasan, memberikan kesempatan buat kita belajar yang harus direspon dengan positif, bagaimana kita harus ikut pelatihan, bagaimana ikut workshop, bagaimana ikut seminar, dan fasilitas yang diberikan oleh yayasan dan pengurus juga kepala sekolah ini, kita harus benar-benar merespon dengan positif. Tidak hanya dari yayasan, sebagai pendidik juga kita perlu banyak-banyak mengambil dan melihat lingkungan sekitar bagaimana kita belajar juga untuk memberikan yang terbaik. Di yayasan kami tidak hanya sekedar guru mendapatkan dari yayasan beberapa pelatihan ataupun workshop, tetapi bahkan pemimpin dan yayasan sendiri juga ikut terlibat ketika kami mendapatkan sesuatu yang baru. Kita harus belajar hal-hal baru, kita harus bersama-sama difasilitasi dan dilatih. Tidak hanya guru saja yang belajar, tetapi pemimpin dan yayasan kami ikut terlibat di dalamnya. Nah, dengan demikian, apapun yang akan kami lakukan bersama anak-anak, proyek apa yang akan kami berikan kepada anak-anak, pastinya adalah proyek yang bermakna untuk karakter dan life skill mereka. Ketika kita bisa belajar banyak hal dengan anak-anak, pastinya kita juga akan mengeluarkan semua apa yang sudah kita pelajari bersama-sama lewat pelatihan, lewat workshop, maupun lewat seminar-seminar yang diberikan. Nah, untuk merencanakan proyek yang bermakna itu, kami memiliki kebiasaan untuk membuat
rapat kerja bersama-sama. Di dalamnya ada beberapa proyek yang membangun karakter dan life skill. Namun sebagai guru, sebagai pendidik, kami tidak bisa sendiri. Bapak Ibu, sebagai pendidik, kita juga perlu terlibat untuk berdiskusi dengan pemimpin dan yayasan. Apa yang membuat anak-anak kita baik, kita berikan informasi dan komunikasi itu kepada yayasan dan kepada pemimpin terutama. Yang bisa kami berikan contoh salah satunya ketika kami mendapatkan proyek P5 untuk dilakukan di kurikulum Merdeka ini. Salah satunya kita belajar untuk membuat anak-anak bekerja sama, membuat acara yang bernama Fun Camp. Kami memiliki banyak ide bersama dengan anak-anak, melibatkan mereka untuk bisa bekerja sama. Ada banyak hal yang harus dilakukan anak-anak. Ada banyak anggaran yang harus diberikan untuk membuat sebuah proyek Fun Camp bersama anak-anak. Ada beberapa anak kelas, kelompok yang mereka memiliki tugas untuk merencanakan acara, merencanakan yang salah satu merencanakan permainannya, yang salah satu merencanakan konsumsi apa yang akan diberikan, yang kelompok lain merencanakan untuk mereka bisa menyediakan tempat fun camp, misalkan seperti itu. Salah satu idenya adalah kita perlu banyak sekali untuk mereka menyiapkan berbagai macam benda-benda yang bermanfaat untuk fun camp itu tadi. Nah, kami memberikan hal-hal seperti itu untuk berkomunikasi dengan orang tua, namun tidak lupa juga untuk memberikan komunikasi dan rencana-rencana kami itu kepada pemimpin kami. Sehingga pemimpin kami bisa memberikan masukan kepada kami, support apa yang akan beliau berikan kepada kami, tidak hanya anggaran, mungkin juga tenaga dan juga mungkin masukan-masukan yang lainnya untuk kami bisa bekerja sama dengan orang tua bersama-sama untuk mendukung anak-anak kita. Ketika mendapatkan masukan dari pemimpin, bagaimana respon kita sebagai guru, bagaimana respon kita sebagai pendidik. Kita percaya bahwa pemimpin adalah kekuatan bagi kita untuk melakukan apa yang terbaik, melatih kita juga untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak, memberikan yang terbaik. Sehingga setiap acara bisa dilaksanakan bersama-sama dengan anak-anak. Tentunya juga diperlukan kerjasama dengan orang tua. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebagai seorang pendidik, kita perlu untuk bersama-sama merespon dengan positif untuk terus belajar. Kemudian kita juga belajar untuk bersama-sama memberikan rancangan-rancangan proyek bermakna, di mana rancangan-rancangan proyek bermakna itu kita juga bisa mengkomunikasikan dengan pemimpin kita, termasuk kebutuhan apapun yang kita perlukan, kita belajar untuk terbuka dengan pemimpin kita, karena pasti pemimpin akan mendukung. Ketika pemimpin mendukung, maka kegiatan kita akan berhasil. Dan tentunya kerjasama dengan orang tua juga perlu kita sama-sama lakukan. Dan yang terakhir, ketika kita mengadakan sebuah acara ataupun mengadakan proyek yang membangun karakter anak-anak, kita perlu juga untuk keberhasilan itu kita evaluasi bersama-sama dan melaporkannya kepada pemimpin. Untuk selanjutnya, kita percaya bahwa apapun yang kita dapatkan bersama-sama, Tuhan menolong kita sebagai pendidik untuk membuat anak-anak kita maksimal, karena setiap kegiatan proyek yang kita buat, kita siapkan untuk membangun generasi yang maksimal. Dan yang maksimal itu pasti akan lebih maksimal lagi jika kita mendapatkan support dari pemimpin dan yayasan yang menaungi kita. Dan inilah yang kita harus kerjakan sama-sama.
tetap menjaga hubungan baik, sinergi, sehingga pendidik-pendidik bisa mendapatkan support dari pemimpin dan yayasan. Dan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, membangun mereka menjadi generasi-generasi yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Demikian dari saya sebagai pendidik, dan kami percaya bahwa sebagai pendidik kita di garda terdepan, kita semuanya harus terus belajar dan melakukan banyak hal baik untuk anak-anak kita. Amin. Baik, terima kasih Bu Yulia, atau kami sering manggilnya Mem Yulia. Dengan apa yang sudah dipaparkan, beberapa catatan saya perlu sampaikan juga catatan saya. Sebelum kita nanti masuk kuis, Bapak Ibu peserta ya, mohon bersiap-siap dengan semua yang sudah kita dengarkan bersama. Yang pertama, eh, Ibu Yulia menyampaikan bahwa generasi yang tangguh adalah generasi yang memegang teguh kebenaran. Nah, untuk menciptakan generasi yang seperti itu, tentu harus ada yang diupayakan. Nah, apa yang mesti diupayakan dari seorang guru seperti yang dikerjakan oleh Ibu Yulia, dimulai dari apa yang mereka terima atau guru-guru terima dari kepala sekolah dan yayasan. Apa yang harus dilakukan? Mereka juga merespon itu, gitu ya. Setelah mereka mendengar bagaimana visi dan misinya, kemudian mereka membaca strategi yang disampaikan oleh para kepala sekolah atau kepala sekolah yang ada yang memimpin sekolah di mana Bu Yulia bekerja, maka guru harus pertama belajar hal yang baru. Ini menarik sekali ya, teman-teman semuanya. Belajar hal yang baru karena apa? Karena zaman terus berubah begitu ya, dan sementara kita menyiapkan anak-anak untuk ada di sana di hari depan mereka gitu ya. Kemudian mengupayakan kegiatan yang dilakukan itu memiliki makna atau bermakna. Ya, kalau saya boleh mengganti dengan istilah yang lain, itu menginspirasi anak-anak gitu ya. Apa yang perlu dikerjakan? Mereka akan membuat sebuah raker lebih dahulu, kemudian mereka berdiskusi dengan para pemimpin, kemudian tentu mengharapkan dukungan dari kepala sekolah dan yayasan dalam bentuk support dan anggaran begitu ya. Kemudian juga mereka menyiapkan satu laporan yang terakhir sebagai bentuk uh, pertanggungjawaban mereka kepada pemimpin yang sudah memberikan visi dan strategi kepada mereka, sehingga mereka menjadi satu atau guru-guru menjadi uh, para penolong siswa untuk menjadi generasi yang tangguh itu, memberikan program yang lengkap mulai dari raker sampai kepada laporan. Kemudian ada satu hal yang menarik yang tadi disampaikan oleh uh, Ibu Yulia ya. Untuk melakukan itu semuanya, ada satu kata yang saya catat tadi adalah setiap guru harus memiliki pemikiran terbuka. Nah, ini penting sekali ya untuk menampung banyak gagasan, baik itu bahkan dari anak-anak tadi disampaikan melalui contoh P5-nya tadi ya, anak-anak diminta untuk memberikan masukan juga. Baik, itu catatan saya dari narasumber yang kedua.